Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Wanda Dwi Sawitri. Di video ini sesuai dengan judulnya, saya akan membahas tentang psikopatologi budaya. Jadi psikopatologi adalah studi tentang penyakit mental, tekanan mental, dan perilaku maladaptif. Adapun konsep-konsep dalam psikopatologi yaitu agresi, permusuhan, dan rasa bersalah. Terus apa sih psikopatologi budaya itu? Jadi psikopatologi terkait budaya atau bisa juga disebut kultur Bound Syndrome merupakan kombinasi dari gejala psikiatrik dan somatik yang dapat dianggap sebagai penyakit yang hanya dapat dikenali oleh masyarakat atau kebudayaan tertentu saja. Kemudian apa sih penyebab dari kultur Bound Syndrome ini? Jadi beberapa penyebab psikopatologi budaya justru berasal dari tekanan kebudayaan itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak. Tekanan ini dapat berupa aturan-aturan ataupun sanksi-sanksi yang dapat menekan warganya. Nah, dalam keadaan tertekan ini, individu akan melakukan psychological defense atau pertahanan psikologis. Kemudian, dari tekanan-tekanan inilah yang dapat memunculkan psikopatologi dalam diri seseorang. Adapun sumber-sumber tekanan kebudayaan tersebut dapat berupa perubahan kebudayaan yang sangat cepat seperti urbanisasi dan modernisasi, dan adanya kontak antar budaya seperti perkawinan antar suku atau agama dan transmigrasi. Oke teman-teman, saya jelaskan sekali lagi bahwa psikopatologi budaya ini tidak bersifat universal, yang artinya hanya dapat dilihat dan dijelaskan oleh kepercayaan dari budaya tertentu, sehingga tidak dapat digeneralisir. Dan apabila teman-teman cari di PPDGJ atau di DSM, itu tidak akan muncul karena gangguan-gangguan atau sindrom dalam psikopatologi budaya ini khas budaya tersebut. Teman-teman, kemudian saya akan menjelaskan beberapa contoh dari psikopatologi budaya ini. Yang pertama, amok. Amok sering ditemukan di beberapa negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand. Gangguan ini ditandai dengan tindakan brutal, marah tiba-tiba, dan agresi membunuh, disebabkan oleh stres, gangguan tidur, dan konsumsi alkohol. Amok ini biasanya didahului dengan perilaku menghindar secara ekstrim sebelum munculnya perilaku menyerang sampai ke kelelahan dan amnesia terhadap kemarahan. Yang kedua ada ataque de nervous. Gangguan ini sering ditemukan di Amerika Latin. Gejala-gejalanya antara lain gemetar, berteriak tak terkendali, menangis terseduh-seduh, panas di dada naik ke kepala, dan pusing. Gangguan ini biasa disebabkan oleh peristiwa stres dari keluarga, seperti kematian, perceraian, atau melihat salah satu anggota keluarga mengalami kecelakaan. Ketiga, ada ZAR. ZAR ditemukan di Afrika Utara dan Timur Tengah, bisa dibilang kerasukan roh. Ditandai dengan periode tekanan, membenturkan kepala ke dinding, tertawa, bernyanyi, ataupun menangis. Orang-orang ini mungkin terlihat bersikap masa bodoh atau menarik diri, menolak makan, dan tidak bertanggung jawab seperti biasanya. Sama seperti kesurupan ya teman-teman. Internet gaming disorder. Internet gaming disorder banyak terjadi di Cina dan Korea Selatan. Hal ini dicirikan dengan terganggunya kemampuan kontrol diri akibat bermain game. Obsesi terhadap permainan ini dapat menimbulkan kemunduran hubungan dalam dunia nyata, kurang perhatian, agresif, dan sikap permusuhan, merasa tidak bahagia dan sendirian. Selain itu, gejala psikosomatis yang dapat terjadi antara lain masalah tidur dan masalah psikosomatis lainnya. Will Pick
syndrome merupakan sindrom pria liar yang eksklusif dialami oleh remaja suku Gururumba di Papua Nugini. Penderita sindrom ini tiba-tiba menjadi agresif dan bertindak tidak rasional. Bahkan ia mencuri apapun yang bisa ia curi dan menembakkan anak panah pada orang-orang secara acak. Anggota suku Gururumba percaya bahwa Wilpik syndrome disebabkan oleh gigitan hantu orang mati. 6. Wabyung. Wabyung adalah penyakit mental khas orang Korea yang terjadi ketika seseorang tidak mampu menghadapi kemarahan mereka sebagai akibat dari kondisi yang mereka anggap tidak adil. Bentuknya dapat berupa dendam yang gagal terlampiaskan, juga adanya rasa kesedihan yang mendalam, dan rasa penuh kekurangan. Gejalanya berkisar seperti depresi, insomnia, hingga kebencian. Anpupunyana. Anpupunyana adalah sindrom yang unik bagi orang-orang Zulu di Afrika Selatan, di mana mereka merasakan bahwa perut mereka dapat berbicara dengan bahasa mereka. Para dukun di Zulu percaya bahwa anpupunyana disebabkan oleh ilmu hitam. Perut korban bahkan suka memberikan ancaman kepada korban. Salah satu korbannya adalah seorang wanita yang perutnya mengatakan bahwa ia tidak akan memiliki anak. Selain itu, perutnya juga mengancam akan membunuhnya. Itu tadi pembahasan dari saya. Semoga penjelasan tersebut dapat dipahami dan menambah wawasan teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.